Aku merasa pagi ini matahari belum memunculkan panasnya yang hampir membakar kulit dari luar maupun dalam. Namun aku memaksakan diri harus bangun pagi untuk pergi sekolah karena hari ini merupakan hari pertama pembagian kelas. Aku sama sekali tidak mengenali siapapun temanku di kelas. Namun aku memberanikan diri untuk berkenalan dengan pria sebayaku. Setelah sesi perkenalan berakhir, waktu istirahat pun tiba, dan aku memberanikan diri lagi untuk berkenalan. Aku sudah tahu namamu. Aku merasa dirimu mirip dengan artis favoritku. Ujarku dengan nada sedikit tertawa. Lalu ia ikut tertawa seketika dunia terasa berhenti sepemikiran detik karena aku mendengar ia tertawa. Lalu ia berkata seperti ini. Artis mana yang kamu maksud? Ujarnya sambil tersenyum tipis. Aku menjawab dengan jawaban yang sedikit membuat ia penasaran. Ingin tahu saja, nanti kamu juga bakal tahu siapa yang aku maksud. Ujarku dengan senyuman yang tidak pernah aku tunjukkan ke siapapun. Setelah pembicaraan yang sangat singkat itu, aku pun bermain dengan teman-temanku dan aku tidak berbicara lagi kepadanya sampai pulang sekolah. Namun kejadian tidak kuduga pun terjadi. Loh, kamu sedang apa, menunggu siapa? Ujarku, aku sedang menunggu orang tuaku untuk menjemput, ujarnya. Memangnya rumah kamu tidak jauh dari sekolah? Pertanyaan yang aku lontarkan ke ia. Tidak kok, rumahku tidak jauh dari sini, ujarnya. Aku bergegas pulang ketika ia turun dari motorku tanpa aku ketahui bahwa orang tuanya ingin melihat wajahku yang telah mengantarkan anaknya pulang. Malam itu aku langsung dihubungi oleh nomor yang aku sendiri tidak mengetahuinya. Hai, ini nomor milikku, jangan lupa disimpan ya, ucapnya. Seketika itu pun aku tahu kalau ini nomor miliknya. Sudah kok, ada hal apa menghubungiku malam-malam? Tanyaku padanya. Orang tuaku ingin bertemu denganmu. Kamu pulangnya duluan, ujarnya. Setelah mendengar perkataan itu, rasa panik dan takut menghampiriku. Aku takutnya akan dimarahi atau apa. Orang tuaku meminta kamu besok anterin aku pulang lagi, ujarnya. Baiklah, ujarku dengan sedikit rasa panik. Setelah itu ia menutup teleponnya. Jujur aku merasa panik sampai sedikit susah tidur ya, walaupun aku ketiduran sih. Matahari pun mulai terlihat. Aku bangun kesiangan dan seperti biasa, aku terlambat. Saat itu anak-anak yang terlambat dikumpulkan di lapangan untuk dijemur. Panas banget gila, ujarku sambil perlahan menengok ke lantai paling atas dari kejauhan. Aku melihat ia yang mungkin sedang mencariku di kelas. Namun tidak ada, dan akhirnya ia melambaikan tangannya kepadaku. Tapi aku hanya senyum tipis kala itu. Takutnya kalau ketahuan akan lebih lama dijemurnya. Aku dijemur di lapangan sampai jam pertama pembelajaran berakhir. Aku langsung berlari ke atas. Untungnya hari ini gurunya tidak masuk. Di situ aku sedikit lega dan untungnya kelasku dingin. Lalu ketika mau duduk, ternyata ia menghampiriku dan berkata, "Siapa tidak dijemur di lapangan? Siapa suruh telat?" ejeknya. Capek banget, panas terus gerah, semuanya dicampur aduk, ucapku dengan nada yang sedikit terengah-engah. Ia pun tertawa sambil berjalan ke mejanya untuk mengambil sesuatu. Nih, minum dulu, haus kan, ujarnya. Wih, makasih loh, ucapku untuk membalas ujarnya. Pertama kali aku mendapatkan minum oleh perempuan yang bahkan baru beberapa hari aku mengenalinya. Lalu tiba-tiba ia berkata seperti, "Jangan lupa ya, nanti pulang sekolah," ujarnya. Lalu aku membalasnya dengan berkata, "Iya bawel," dengan nada sedikit meledek. Hari itu berjalan dengan sangat cepat, tanpa kerasa waktu pulang pun hampir tiba. Aku langsung cepat-cepat mengemasi barang-barangku dan tiba-tiba tersambung.